Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, yang mana dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salam-Mu, tambahan berkah dan nikmat-Mu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang dibawakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun, ada tiga hal, man kunna fihinna wajada bihinna atau man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Maka barang siapa yang memiliki tiga hal ini pada dirinya, maka dia telah mendapati dan merasakan manisnya keimanan. Maksudnya manisnya keimanan adalah dia merasa nikmat ketika melakukan kebaikan. Dia tidak merasa berat ketika diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang lemah lembut dan tidak ada perkataan yang menyakiti perasaan orang lain. Karena dia tahu itulah yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah tabaraka wa taala. Maka yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ketika dia menjadikan Allah, ketika dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang paling dicintai daripada keduanya. Maksudnya adalah ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah tabaraka wa taala, maka dia tidak merasa berat untuk meninggalkannya. Ketika dia diperintahkan suatu perkara oleh Allah Rabbul Alamin, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mencari alasan untuk meninggalkan hal tersebut. Dia jadikan Allah Rabbul Alamin adalah yang paling dia cintai. Dia jadikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dia cintai setelah Allah Rabbul Alamin. Maka lihat Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang aku paling cintai setelah kedua orang tuaku ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, engkau belum betul-betul mencintai aku ya Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita cinta yang sesungguhnya adalah
ketika kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, maka baru dikatakan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Maka suatu ketika kalau terjadi pertentangan antara dia Allah dengan orang tuanya, dia ingin mengerjakan ketaatan kemudian dilarang oleh orang tuanya, untuk mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus memilih Allah dan Rasulnya. Tetapi perlu menjadi catatan, walaupun orang tuanya tidak meridhoi dia melakukan perbuatan ketaatan tersebut, dia tidak boleh mencaci maki, merendahkan dan menghinakan orang tuanya. Dan ini pernah terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka pernah suatu ketika orang tuanya ini ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, maka aku tidak akan makan, aku akan mogok makan kalau engkau tidak meninggalkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak meninggalkan Muhammad tersebut." Maka Abu Hurairah pun mengatakan, "Ya Umma, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa wahai ibuku, kemudian aku melihat nyawa itu satu persatu keluar dari dirimu wahai ibuku, wahai ibundaku, maka sungguh aku tidak akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika ini ada pada diri kita, maka jelas kita adalah orang-orang yang mendapati nikmatnya keimanan, nikmatnya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan itu juga di dalamnya ada tauhid kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana kita harus mencintai Allah dari segalanya, yang mana kita harus mengimani Allah tabaraka wa taala, kemudian mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang mana nanti akan diberikan keutamaan yang sangat banyak oleh Allah tabaraka wa taala ketika kita melakukan ibadah tidak karena orang lain tapi ikhlas karena Allah jalla jalaluhu. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia mencintai saudaranya atau seseorang kecuali dia cinta karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya dia benci untuk kembali ke kufuran, sebagaimana dia benci akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka barang siapa yang memiliki tiga sifat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah memiliki manisnya keimanan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tanda manisnya keimanan yang tadi kita sebutkan, yaitu yang pertama adalah tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian nanti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertauhid kepada Allah adalah melakukan semua perintah Allah, la riya'an wala sum'a. Dia tidak boleh riya, dia ingin dipandang oleh orang lain, atau mungkin ketika dia membaca suatu bacaan, membaca Al-Quran, dia tidak sum'a, dia tidak ingin didengarkan oleh orang lain dan seterusnya, tapi semuanya karena Allahu Rabbul Alamin. Maka di antara jaminan yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala dalam kitabnya yaitu Prinsip Dasar Islam, maka beliau mengatakan di antara keutamaan yang dia dapatkan orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah." Barang siapa yang dia meninggal dunia, barang siapa yang dia mati, kemudian dia mengetahui, mengilmui la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Apa maksudnya dia mengetahui la ilaha illallah? Apakah hanya sekedar dia mengatakan la ilaha illallah kemudian dia dijamin masuk surga? Maka disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memahami lafaz tersebut. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Maka kita tidak boleh menyembah yaitu batu, tidak boleh menyembah pohon, tidak menyembah orang-orang yang mengatakan dirinya Tuhan, tidak menyembah orang-orang yang soleh, tidak menyembah kuburan dan yang lainnya.
kemudian kita tetapkan illallah, hanya Allahu Rabbul Alamin yang harus disembah, maka dia masuk surga. Sebagaimana udah lalu penjelasannya jemaah. Penjelasan lafaz la ilaha illallah, semua ibadah dia harus karena Allah, tidak boleh karena selain Allah, tidak boleh dia riya, tidak boleh dia sum'ah. Dia cinta dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah. Dia mengerjakan semua perintah Allah. Dia benarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berkata kecuali itu adalah wahyu dari Allahu Rabbul Alamin. Kata Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada hadis yang menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir dari lafaz katanya ketika dia hendak meninggal dunia, dia mengatakan la ilaha illallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia dijamin masuk surga. Karena sejatinya orang-orang yang bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, yang dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku karena Allah, penyembelihanku karena Allah, kemudian hidupku karena Allah, matiku karena Allah, dan aku diperuntukkan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak menyekutukan sesuatu apapun selain Allahu Rabbul Alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an. Barang siapa di antara kalian yang kalian mati atau kalian meninggal dunia, kemudian kalian tidak menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dakhalal jannah, maka kalian akan dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang telah lalu juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentauhidkan Allahu Rabbul Alamin, ketika dia memiliki dosa setinggi langit dan seluas bumi dosanya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau balagat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani, kemudian engkau minta maaf kepadaku, kemudian walam yusriku bi syai'an, kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, maka Allah akan mendatangkan sebesar bumi itu juga ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, yang ketujuh. Maka di antara keutamaan tauhid, kata beliau di sini, adalah orang-orang yang dia senantiasa bertauhid kepada Allah, yang dia mengesahkan Allah, yang dia melakukan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kemenangan baginya. Allahu Rabbul Alamin akan memberikan pertolongan baginya. Allahu Jalla Jalaluhu akan memberikan kejayaan dan kemuliaan baginya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Muhammad ayat yang ketujuh. Kata Allahu Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, jikalau kalian menolong Allah, jikalau kalian menegakkan agama Allah, jikalau kalian menegakkan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, kemudian akan meneguhkan kedudukan kalian di sisinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin, menolong agama Allah, menegakkan syariat-syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada lain ketaatan itu akan datang kepada kita. Kita mengerjakan solat, maka tidak ada lain kebaikan yang akan kita dapatkan. Kita mempelajari agama Allah, maka tidak ada lain kecuali keberkahan yang kita dapatkan. Kita berbakti kepada suami kita, dan itu adalah perintah Allah.
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lain keberkahan yang kita dapatkan. Kita menjadi kepala rumah tangga, kemudian kita menjaga keluarga kita, memberikan kebutuhan kepadanya, maka tidak ada lain keberkahan yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah jalla jalaluhu berfirman dalam ayat yang lainnya, yaitu surat An-Nur ayat yang ke-55. Kata Allahu Rabbul Alamin, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalan-amalan saleh, Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman santosa. Mereka tetap beribadah kepadaku, kata Allahu Rabbul Alamin, dengan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Tapi barang siapa yang dia kafir sesudah dia berjanji, maka ia adalah orang-orang yang fasik, kata Allahu Rabbul Alamin. Maka orang-orang yang dia beriman kemudian melakukan amalan-amalan soleh, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita, walaupun sejatinya terkadang ada orang-orang yang terus melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kadang dia terus diuji oleh Allahu Rabbul Alamin. Maka ketika kita orang-orang yang beriman, yang kita tahu bahwasanya Allah akan memuliakan kita ketika kita melakukan ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin, kemudian ternyata kita diuji oleh Allah tabaraka wa taala, maka Allah ingin melihat keimanan kita itu sampai mana, jemaah. Apakah benar keimanan yang kita katakan atau hanya sekedar kebohongan? Maka lihat orang-orang yang terdahulu, yang dia adalah nabi, yang dia adalah utusan Allah tabaraka wa taala, dan kita tahu para nabi, para rasul adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Apakah setelah keimanan mereka itu tidak diuji? Maka pasti akan diuji keimanan kita. Dan Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut, yaitu ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang mengatakan, oh saya beriman kepada Allah, oh saya sudah mulai duduk di majlis taklim Ustaz, oh saya sudah mulai memakai penutup aurat, oh saya sudah mulai baik mengerjakan solat, oh saya sudah berpuasa, oh saya sudah bersedekah. Kemudian ketika kita setelah mengerjakan kebaikan tersebut, kemudian kita menyangka tidak akan bakalan diuji oleh Allah. La, jemaah, Allah akan uji kita. Sampai mana kesabaran yang kita berikan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ingat, di dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ujian. Pasti diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi ada kehidupan yang tidak akan pernah diuji kita oleh Allah tabaraka wa taala, bahkan akan keberkahan terus yang kita dapatkan, yaitu adalah darul akhirah, ketika kita dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam surganya, yang di bawah dari surga kita itu atau rumah kita di surga tersebut ada mengalir sungai-sungai yang bisa kita minum langsung dari hal tersebut. Tapi semuanya kita akan dapatkan ketika kita dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Maka terus kerjakanlah kebaikan, bertauhidlah kepada Allah, la riya'an wala sum'ah, maka Allah akan memberikan pertolongan, memberikan kebenangan, memberikan kejayaan, dan akan memberikan kemuliaan. Kemudian yang kedelapan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang bertauhid, Allah akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat? Allah akan cukupi dia, Allah akan penuhi hatinya dengan kebahagiaan. Karena sejatinya kebahagiaan itu tidak didapat dengan kedudukan. Banyak orang-orang raja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh para sahabat, disebutkan oleh ulama-ulama kita dari kalangan terdahulu, ulama-ulama salaf, mereka mengatakan seandainya raja itu tahu kebahagiaan itu ada pada hati kami, maka sungguh mereka akan membelah dada kami, kemudian mengambil hati-hati kami. Karena sejatinya kebahagiaan itu dalam dada, jemaah. Ketika kita mentauhidkan Allahu Rabbul Alamin, ketika kita merasa nikmat melakukan ibadah kepada Allahu Jalla Jalaluhu, semua akan diberikan jalan keluar oleh Allahu Rabbul Alamin. Walaupun terkadang kita diuji oleh Allah.
tapi terus pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seandainya kita terus diuji oleh Allah, itu sebenarnya karena sebab ulah tangan kita sendiri. Karena awalnya mungkin kita jauh kepada Allah, kita memakan barang-barang haram, kita melakukan perbuatan maksiat. Sekarang kita sudah mulai berbenah diri, tapi untuk menghilangkan dosa-dosa kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita. Kemudian orang-orang yang bertauhid akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, kata Allah Rabbul Alamin, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa di antara kalian yang dia melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dan dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia memperuntukkan ibadahnya hanya kepada Allah, dia melakukan amal soleh, dan amal soleh itu tidak dikatakan dengan amal soleh kecuali dia memiliki dua syarat. Dan ini kalau kita mau mengetahui amalan yang kita kerjakan amal soleh apa enggak, walaupun kita sholat, walaupun kita berpuasa, walaupun kita duduk di majlis taklim, lihat dua hal ini. Pertama, apa dia? Amalan tersebut harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita jauh-jauh datang ke masjid ini, kemudian duduk mengkaji kalamullah, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tujuan kita supaya dipuji, maka itu bukan amalan soleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan amalan soleh, kata Allah Jalla Jalaluhu. Karena dia ketika diperintahkan oleh Allah, dia harus memurnikan ibadah, dia harus ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sifatnya, baik bilangannya, baik pula tata caranya, kaifiyahnya, atau mungkin baik juga yang lainnya. Yang mana ada orang sholat, misalnya sholat asar, dia sholat 10 rakaat, dia mengatakan saya ikhlas karena Allah. Karena banyak orang sekarang ketika melakukan amal soleh, dia cuman sekedar ikhlas, tapi dia tidak diiringin apakah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa enggak. Ada orang mengatakan mungkin dia tentara misalnya yang kuat fisiknya, mungkin dia mengatakan sholat subuh cuma 2 rakaat itu gampang Ustaz. Seandainya kalau saya disuruh muter lapangan itu 10 atau 20 kali bisa. 2 rakaat itu gampang, gak jadi masalah. Mungkin saya mau nih sholat subuh 100 rakaat misalnya, maka kita katakan sholat subuhnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang yang mau menyembelih, saya mau datang nih Idul Adha, maka ternyata dia mengatakan, Ustadz saya mau menyembelih ayam 1000 ekor Ustadz. Karena kalau menyembelih kambing cuma 1 ekor nggak ada dagingnya Ustaz, nggak nyampe berapa kilo. Nanti kalau ayam 1000 ekor bisa bagikan ke 1000 orang, 1 ekor untuk 1 orang, aman Ustaz. Kita katakan korbannya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena korban itu sudah dijelaskan jenisnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti akikah juga jemaah. Sering kita dapati di masyarakat kita jemaah, banyak orang itu beralasan tidak mau menyembelih kambing karena dagingnya sedikit. Akhirnya kambing itu dirubah menjadi sapi. Dirubah jadi sapi, dia mengatakan sapi ini lebih banyak dagingnya daripada kambing. Ya sudah, kita ganti dengan sapi. Wallahi jemaah, itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berakikah itu dengan menggunakan kambing. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sapi itu ada jemaah. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerbau itu mungkin ada, karena semisal dengan sapi. Kemudian juga ada pada zaman Nabi SAW onta yang lebih banyak lagi dagingnya. Tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan akikah itu kecuali menggunakan kambing jemaah. Maka ini harus kita pahami. Ibadah itu dikatakan amal soleh, contohnya tadi syaratnya ada 2. Ikhlaskan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sholat, ternyata sholatnya cuma ngangguk-ngangguk, lompat-lompat saja jemaah, sholatnya tidak terima oleh Allah. Bahkan ketika kita melihat, ketika sudah datang bulan Ramadan, antum lihat ada orang yang sholat 23 rakaat cuma 5 menit jemaah.
Maka itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak dikatakan amal soleh. Karena dia tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mana? Di antara rukun dari solat itu adalah tumakninah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia buruk solatnya, dia solat di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak tumakninah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aidi salat, ulangin salat. Fa innaka lam tusalli, engkau belum salat. Kemudian setelah 3 kali ternyata nggak bisa berubah. Dia pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajarkan kepada dia ini nih. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku salat yang terbaik. Maka Nabi SAW mengajarkannya, jikalau engkau salat maka berdirilah hadap kiblat, kemudian engkau bertakbir, kemudian ketika engkau ruku maka hendaklah engkau tumakninah dalam ruku. Ketika engkau i'tidal maka tumakninahlah dalam i'tidal sampai kembali tulang-tulang itu kepada tempatnya. Kemudian ketika engkau sujud juga maka tenanglah dalam sujudmu, yaitu tumakninah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah amalan soleh. Dan amalan-amalan soleh ini ketika dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, kemudian dia beriman kepada Allahu Rabbul Alamin, maka Allahu Jalla Jalaluhu menjamin baginya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas amalan yang mereka kerjakan walaupun amalan itu sedikit, tapi dia ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan lipat gandakan amalannya. Walaupun terkadang ada orang sekadar meniatkan kebaikan kemudian dia nggak bisa kerjakan amalan tersebut, padahal dia sudah mulai berusaha. Ada orang yang dia mau datang ke masjid, mau berinfak, dia mau bersedekah, bawa duit mungkin 40.000 atau 50.000, di udah siap-siap datang mau ke pengajian, mau nginfak di kotak amal. Ternyata di perjalanan dia dihubungin oleh keluarganya di rumah mengatakan, gas kita habis, nggak ada uang. Kemudian dia punya duit ini, sisa dari duitnya ini sebelum datang gajiannya 50.000 saja. Kalau dia tidak beli gas, akhirnya dia tidak akan makan, kasihan yang lainnya. Akhirnya dia pun tertunda untuk berinfak di jalan Allah. Apakah dia mendapatkan pahala infak tersebut? Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa di antara kalian yang dia melakukan suatu amalan, yang dia bertekad kuat mengerjakan amalan tersebut, ternyata nggak bisa dia kerjakan karena ada halangan, nggak bisa, kayak contoh seperti tadi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah tulis dia pahala yang sempurna. Wa man hamma biha fa'amilaha, tapi barang siapa orang yang meniatkan mengerjakan satu kebaikan, mungkin kebaikan itu remeh, tapi bisa dia kerjakan amalan tersebut, kataballahu indahu asra hasanatin, maka Allah akan lipat gandakan satu kebaikan yang dia kerjakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 di'fin ila ad'afin kasiratin, sampai ke 700 kali lipat pahalanya tersebut. Satu kebaikan kita kerjakan, atau mungkin kita naruh di kotak amal cuman 1.000 karena memang itu yang kita punya. Kalau kita lihat kanan kiri nggak ada orang tahu, kita masukkan, maka itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat, bahkan kali lipat yang tidak terhingga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia kerjakan ikhlas karena Allahu Rabbul Alamin dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan itu yang dibutuhkan adalah keikhlasan, jemaah. Dan jangan memberatkan diri dalam mengerjakan amalan, jemaah. Jangan memberatkan diri dalam mengerjakan amalan. Dan sering Anda sampaikan, orang-orang yang memberatkan diri dalam mengerjakan amalan itu faqad ghalabah, kata Nabi SAW. Dia akan merasa berat. Contoh misalnya, ada orang itu dia berniat mau menyumbang di pantai asuhan atau tempat anak-anak yatim 1.000 kotak. Dia mau menyumbang 1.000 kotak. Dia menekankan pada dirinya, oh tiap bulan harus 1.000 kotak. Harus 1.000 kotak. Maka jangan sampai kita meniatkan hal tersebut, jemaah. Karena kenapa? Kalau antum menargetkan 1.000 kotak itu, yang antum jadi target tiap bulan, walaupun antum punya gaji mungkin puluhan juta, kemudian antum kerjakan hal tersebut, dikhawatirkan nanti bulan berikutnya tidak akan dikerjakan. Apa maksudnya? Duitnya kurang. Seharusnya kalau dia beli 1.000 kotak itu mungkin harganya 2 juta, anggaplah 2 juta.
Ternyata kalau duitnya kurang dari 2 juta, nggak mau berinfak lagi dia jemaah. Dan lambat laun karena banyak kebutuhannya, dia lupa dengan kebaikan tersebut. Jangan memaksakan diri, tapi ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian beriman kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah akan memberikan kita ketenangan, Allah akan memberikan kita kehidupan yang baik. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, tauhid akan mencegah seorang muslim dari kekal di dalam neraka. Maka orang-orang yang beriman, mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia mengerjakan amalan-amalan soleh, yang mana terkadang kita jatuh dalam perbuatan haram, dan perbuatan haram itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ini orang-orang yang beriman ini pasti masuk surga ya jemaah. Cuman kadang nanti kita akan dibersihkan. Ada orang-orang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu, yang dia tidak memiliki amal kebaikan, kecuali dia meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Akhirnya dia berusaha beribadah hanya untuk Allah, cuman dia gandengkan, ia lakukan perbuatan maksiat dan yang lain. Apa yang terjadi? Dia disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimasukkan ke api neraka menjadi arang, dihidupkan lagi, masukkan ke api neraka jadi arang. Ketika semua orang sudah masuk ke dalam surga, tinggal dia sendirian. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, hendaknya dikeluarkan dari neraka orang yang memiliki keimanan, walaupun hanya sebesar biji zarrah saja. Dia mengatakan la ilaha illallah, dia meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, walaupun dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Akhirnya dia diangkat, kemudian dia dibersihkan di Nahrul Haya. Ada namanya sungai kehidupan jemaah, kayak cerita-cerita apa, tapi tak ada dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada. Ini kita bukan ngarang-ngarang jemaah, ada. Akhirnya dia dimasukkan kepada Nahrul Hayat tersebut, sungai tersebut dibersihkan dia, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Allah Tabaraka wa Ta'ala menawarkan kepadanya, engkau mau masuk surga enggak? Maka dia mengatakan, bagaimana? Apa yang engkau inginkan? Apakah engkau mau mendekati pintu surga? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah, ya Allah, aku ingin mendekatkan dia, aku pengen berdiri di dekat pintu surga tersebut. Dibawalah dia ke dekat pintu surga, luar biasa bahagianya. Kemudian dibukakan pintu surga. Kemudian ditawarin dia untuk masuk. Mau masuk apa enggak? Dia mau masuk. Masuk dia ke sana. Setelah dia masuk, apa katanya? Tidak ada orang yang paling bahagia kecuali aku. Semua dari awalnya Nabi Adam sampai akhir itu aku adalah orang yang paling bahagia. Padahal baru tadi dia dikeluarkan, disiksa udah lama di dalam surga jemaah. Dan ini adalah kebahagiaan surga. Semua amal soleh yang kita kerjakan itu ada di sana jemaah. Dan derajat kita di surga itu sebagaimana derajat amal soleh yang kita kerjakan. Maka terus melakukan amalan soleh. Maka ini adalah orang yang dikeluarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari api neraka. 6. Dia tidak akan kekal di neraka. Kemudian yang berikutnya adalah dia akan merasa aman. Orang-orang yang tidak bertauhid akan merasa was-was. Orang-orang yang bertauhid itu aman dia jemaah. Dia belum dapatkan jodoh sampai sekarang aman, karena dia tahu Allah yang akan memberikan dia jodoh. Itu sudah sampai sekarang belum nikah dia jemaah. Tapi dia merasa aman. Ketika dia tidak ada rizki, dia aman. Dia enggak datang ke kuburan, dia tidak datang ke pohon, dia tidak datang ke kuburan si fulan, si fulana, si alan dan yang lainnya. Karena dia tahu yang memberikan rizki itu adalah Allah Rabbul Alamin. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya jemaah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada hambanya tersebut. Ketika dia dekat, ketika dia terus meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan tenang, dia tidak akan dia akan tenang. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid, maka dia akan was-was, dia akan ketakutan, dia tidak akan tenang, dia merasa takut pada hari-hari yang sial. Nah, kita di antara yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mempercayai ada hari-hari sial, nggak boleh. Tidak boleh mempercayai hari-hari sial. Karena dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kesyirikan yang disebutkan oleh Nabi SAW, at-tatayyur itu adalah kesyirikan, menganggap sial. Ada orang nabrak kucing anggap sial, akhirnya kemana-mana pakai sepeda motor, takut nanti dia jatuh atau kecelakaan.
Ada orang nanti kalau ngelihat ada burung gagak di burung apa namanya, gagak mungkin di atas rumahnya, oh keluarganya mau mati nanti. Dia akan khawatir siapa keluarganya yang akan mati. Nanti kalau dia mau keluar kerja, maka kalau lewat nanti burung apalah itu di sebelah kirinya, dia mengatakan oh nanti pekerjaannya akan tambah sulit dan seterusnya. Maka ini harus dihilangkan, karena itu akan mendatangkan ketakutan dan kewaswasan. Kemudian dia akan takut juga kepada anaknya. Nanti kalau punya anak banyak ini bagaimana kondisinya? Padahal kita ya tahu. Dan ini adalah di antara wasiat orang tua kita zaman dahulu. Jemaah, apa kata orang tua kita? Banyak anak itu banyak rezeki, jemaah. Jelas. Karena tiap orang itu membawa rezekinya masing-masing. Cuman terkadang lewat perantara kita. Kita punya anak 5, walaupun mungkin kita yang kerja, kemudian bisa memberikan kebutuhan kepada mereka, tapi dengan adanya mereka, Allah memberikan pekerjaan tersebut. Coba seandainya kalau dia belum menikah, kayaknya dia tidak akan pernah berada di pekerjaan itu. Seandainya juga dia tidak menikah, kemudian dia kerja di tempat tersebut, mungkin hartanya tidak memiliki keberkahan, akan cepat habis dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang bertauhid merupakan penentu, atau tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amalan-amalan soleh. Sebagaimana yang tadi kita katakan, ibadah itu harus ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, harus tauhid, yaitu harus mengerjakan hanya kepada Allah dan tidak diperuntukkan kepada selain Allah. Kemudian yang ke-13, orang-orang yang bertauhid kepada Allah akan diringankan dari perbuatan akan diringankan dari perbuatan yang tidak ia sukai dan dari penyakit yang dideritanya, karena dia sudah tahu oh ini adalah takdir Allah, oh ini sudah ketetapan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian kesusahannya, kesulitannya pun akan aman saja, aman. Yang penting kita berusaha, walaupun hari ini kita belum makan, insya Allah mungkin besok kita akan makan. Dan kejadiannya seperti itu, cuma kejadiannya seperti itu. Hari ini antum nggak ada uang, pusing antum mikirkan bagaimana cara membeli, apalagi kalau token listrik sudah bunyi. Ini khusus bagi bapak-bapak nih. Token listrik sudah bunyi, kemudian pempes anak sudah mulai habis, menipis, kemudian beras di ember sudah berkurang. Itu kepala bapak-bapak sudah stres dia. Kepala bapak-bapak sudah. Dan kita pernah mengalaminya semua, jemaah. Kita pernah mengalaminya semua. Tapi ternyata sampai sekarang itu sudah terlewatkan. Allah bantuin kita. Walaupun kadang dibantu dengan cara ada orang yang ngasihkan kita ngutang, jemaah. Tapi dibantu oleh Allah tabaraka wa taala. Karena kenapa? Ada orang yang percaya ngasihkan kita ngutang. Ada orang yang percaya yang bisa ngasihkan kita untuk ngutang. Dan bahkan kadang orang yang tempat kita ngutang itu mengatakan kapan-kapan aja dibayar kalau ada. Kapan-kapan aja dibayar kalau ada. Nanti ketika ada kita mau bayar, kadang orang itu mengatakan nggak usah, Anda sudah ikhlaskan hal tersebut. Itu pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Maka dengan kita bertauhid, Allah akan meringankan semua beban kita dan yang seterusnya. Di sini diberikan contoh-contoh, misalnya penyakit yang diderita itu adalah suatu ketetapan dari Allah tabaraka wa taala. Dan penyakit itu sebagai cobaan dari Allah. Ingat, Allah menguji kita itu pertama untuk menguji keimanan kita. Yang kedua untuk menghapus dosa kita, karena kita ini memang terlalu banyak dosa. Kita ini pendosa, jemaah. Maka untuk menghilangkan dosa kita, Allah menguji kita. Kemudian yang kedua, hal itu disebabkan perbuatan dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Dan ini yang harus kita tancapkan dalam hati kita, sebab kita diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala sehingga ringan. Kemudian hendaklah dia minta ampunan kepada dan kesembuhan kepada Allah, serta meyakini bahwasanya Allah sajalah yang dapat menyembuhkannya. Berdoa kesembuhan. Bahkan disebutkan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah itu adalah jalan untuk mendapatkan rizki, jemaah. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani." Maka minta ampunlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Allah akan berikan kalian dari hujan tersebut buah-buahan, tanaman-tanaman. Allah akan berikan kalian harta. Bahkan Allah akan berikan kalian anak bagi kalian yang sudah memiliki anak. Maka disebutkan oleh para ulama, ketika susah punya anak itu beristighfar kepada Allah. Seorang sahabat ketika ditanya, ada orang yang datang kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat Rasulullah, aku lagi gagal panen nih wahai sahabat yang mulia. Apa yang harus kulakukan?" Maka beliau mengatakan istaghfirullah. Ada yang datang mengatakan bahwasanya susah cari pekerjaan, istaghfirullah. Ada yang datang dia mau
meminta bagaimana caranya supaya punya anak, misalnya sudah berpuluh-puluh tahun dia nggak punya anak, maka sahabat tersebut mengatakan istighfirlah, dan itu sesuai dengan ayat Allahu tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ke-14 adalah tauhid akan memerdekakan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluknya agar menghambakan hanya kepada Allah tabaraka wa taala yang menciptakan semua makhluk. Artinya adalah orang-orang yang bertauhid dalam kehidupannya hanya menghamba, memohon pertolongan, meminta apapun dan berbagai macam ibadah lainnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ke-15 adalah orang yang bertauhid kepada Allah akan dimudahkan melaksanakan amalan-amalan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran serta dapat menghibur seorang dari musibah yang dialami sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qadaitahu li khairan. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dan aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan setiap ketetapan qada yang telah engkau tetapkan bagiku merupakan suatu kebaikan. Terus berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, pasti akan dimudahkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beliau mengatakan orang yang mewujudkan tauhid dengan ikhlas dan benar akan dilapangkan dadanya. Orang kalau sudah bertauhid itu lapang dadanya cuma. Walaupun ada orang yang mencaci maki dia biasa-biasa saja. Maka di antara kita apakah betul-betul beribadah kepada Allah tabaraka wa taala apa enggak, ketika ada orang caci maki kita ini bagaimana sifat kita? Apakah kita akan balas, ataukah kita ridho, ataukah kita santai-santai saja? Karena nanti yang kita ketahui bahwanya kesebasanya ketika dia mencaci maki kita, merendahkan kita, kita akan dapat pahala dari dia. Kita akan dapat pahala dari dia kalau dia tidak mau berhenti, dan kita akan merasa aman. Dan kita akan merasa aman walaupun kita dicaci maki sama orang biasa-biasa saja. Dan Nabi SAW pun dicaci maki tidak pernah membalas dan yang lainnya. Dan Nabi hanya mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah jemaah. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid dengan ikhlas, jujur dan tawakal kepada Allah tabaraka wa taala dengan sempurna, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan bahwasanya beliau diajak masuk ke dalam surga oleh malaikat Jibril. Kemudian ditampakkan ada sekelompok kaum yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku menyangka itu adalah umatku. Ternyata malaikat Jibril mengatakan itu adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian berikutnya ditampakkan ada nabi cuman 3 orang, ada nabi cuman rohtun yaitu 3-9, ada nabi cuman 2 orang pengikutnya, ada nabi enggak ada pengikutnya sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang hebat, orang-orang menegakkan ketaatan, kadang-kadang ucapannya enggak didengar, kadang-kadang ucapannya itu tidak diterima oleh orang lain, enggak jadi masalah. Sekelas kita yang banyak dosa, maka wajar tidak diterima atau wajar tidak didengarkan oleh orang lain. Bahkan kita lihat para nabi yang dia mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, maka tidak ada yang mengikutinya. Maksudnya kita harus sabar terus berdakwah kepada Allah, dan hanya menyampaikan kebaikan itu saja sudah cukup dapat pahala jemaah. Antum ngajak orang melakukan kebaikan itu dapat pahala. Walaupun orang itu enggak mau ngikutin antum loh. Walaupun orang itu enggak mau mengikutin kita, enggak jadi masalah. Tebarkan kebaikan. Yang jelas ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun mereka tidak mau mengikutinya, tidak jadi masalah. Kita sudah dapat pahala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan ke sekelompok umat yang sangat banyak sekali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadhihi ummatuka ya Muhammad. Ini adalah umatmu wahai Muhammad. Kemudian malaikat Jibril itu memberikan kabar gembira. Apa? Ada 70.000 golongan dari umatmu itu wahai Muhammad, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebagian para ulama menjelaskan 70.000 golongan ini, satu orang itu bawah 70.000 lagi. Satu orang ini akan membawa 70.000 lagi. Satu orang ini akan membawa 70.000 orang itu akan membawa 70.000 lagi dan seterusnya. Ini disebutkan oleh para ulama. Maka kita juga berharap walaupun kita jauh dari zaman Nabi SAW, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mana syaratnya? Pertama, dia harus mengesahkan Allahu Rabbul Alamin. Dia harus mentauhidkan Allah, ibadahnya harus karena Allah, la riya'an wala sum'ah, dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertawakal. Bertawakal itu berserah diri kepada Allah.
Dia sudah berusaha, serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara sifatnya itu tidak menganggap sial, ya, sedikit-sedikit sial, sedikit-sedikit sial. Itu nggak boleh. Kemudian dia tidak mudah meminta ruqyah. Disebutkan memudah minta ruqyah, maksudnya di sini ada ruqyah itu tidak haram. Cuman meminta ruqyah itu akan mengurangi ketawakalannya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian tidak berobat dengan besi panas. Besi panas itu dengan memanaskan besi, kemudian dia berobat dengan hal tersebut. Nah, itu diantara ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang jadi tolak ukurnya adalah tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah dia berusaha. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang dapat ana sampaikan tentang keutamaan dari tauhid. Maka kita sebutkan ya di sini adalah dia akan dijamin masuk surga, maka dia akan diberikan pertolongan, kemenangan, kejayaan dan kemuliaan. Dia akan diberikan kehidupan dunia yang lebih baik, walaupun kadang diuji, tapi dia merasa nyaman dengan ujian tersebut, biasa-biasa saja. Bahkan dia mengatakan, oh, sebelum langit dan bumi ini diciptakan 500 tahun, sebelum diciptakan, atau 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi ini, itu takdir sudah ditentukan, berarti kita sudah merasa aman. Kemudian kita tidak akan kekal di dalam neraka, walaupun kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita disiksa, maka kita pasti akan masuk ke dalam surga. Kemudian ikhlas dengan amalan sedikit akan menjadi banyak. Amalan sedikit bisa akan menjadi banyak karena keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia merasa nyaman. Kemudian dia juga di antara syarat diterimanya amalan yaitu tauhid. Kemudian dia itu akan membuat menjadi ringan. Tauhid itu akan membuat orang itu menjadi ringan semua penyakit, ujiannya dan yang lainnya. Kemudian akan menjadikan dia terus cinta kepada Allah. Kemudian juga akan membuat dia mudah meninggalkan amalan-amalan keburukan, dan dia pun akan senantiasa meninggalkan kemungkaran, dan dia akan terhibur atau serta mendapatkan atau menghibur seorang hamba dari musibah yang dia alami. Kemudian akan melapangkan dadanya, dan dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adzab. Wallahu taala alam bissawab. Nah, wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Terus kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah terus menjadikan kita orang-orang yang terus beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, atau bukan mungkin karena takut dicemoohkan oleh orang lain. Banyak orang kadang-kadang melakukan ibadah itu takut dicemoohkan. Kan engkau Islam, kenapa engkau enggak sholat? Akhirnya kita pun mengerjakan sholat supaya tidak dikatakan seperti itu. Atau mungkin kita menjadikan sholat itu adat kebiasaan. Lah, sholat itu bukan adat kebiasaan. Kalau kita menjadikan sholat itu adat kebiasaan, enggak ada artinya sama sekali. Enggak ada artinya. Maka jadikanlah sholat itu, walaupun dia adalah kebiasaan kita tiap hari, terus niatkan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian perbaiki terus amalan-amalan kita, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah bighairi hisabin wala adzab. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.